Oke, teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya Joy di Nama Merata Family. Kali ini saya tetap akan membahas tentang anxiety disorder, panic attack yang disebabkan mungkin oleh GERD ataupun mungkin oleh pikiran cemas yang terlalu berlebih, takut mati, ya, takut keluar, takut sendirian di rumah, ya, dan dada sesak, dan juga kadang dada kita berdebar-debar kencang, dan kepala pusing, ya, dan itu mungkin dirasakan oleh teman-teman sekalian yang ada di manapun saat ini berada yang sedang menyaksikan video ini. Teman-teman, dari yang saya alami, dari konten-konten sebelumnya mungkin teman-teman juga sudah tonton videonya, apa yang saya rasakan, ya, apa yang saya lakukan, dan memang tidak mudah untuk mengalahkan penyakit ini. Satu hal yang saya sampaikan adalah saya sudah kemana-mana berobat. Saya katakan saya sudah ada 15 atau 16 kali ke rumah sakit, dan lebih banyak sih ke UGD ketika itu, ke IGD ya. Ketika saya ke IGD ada sesuatu, ya, rekam jantung dan dinyatakan normal. Setelah itu saya pergi ke dokter jantung, dokter mata, dokter penyakit dalam, dokter urologi, dan yang terakhir kemarin ke dokter saraf. Dan semua menyatakan bahwa saya ini sakitnya adalah sakit di pikiran atau psikologis, atau yang disebut dengan serangan panik atau juga psikosomatis, ya. Jadi teman-teman sekalian, beberapa hari selama ini yang saya rasakan itu, saya benar-benar merasakan sesuatu hal yang, ya, dikatakan secara medis sehat, tetapi secara pikiran tidak sehat, ya. Saya sudah berjuang untuk melawannya, baik melalui olahraga, baik melalui memilih makanan yang tepat. Ya, makanan yang tepat kenapa? Karena ketika kita berpikir, ketika pikiran kita stres, maka GERD ataupun asam lambung kita akan naik, yang itu menyebabkan dada kita sakit atau nyeri ataupun sesak, teman-teman sekalian, ya. Terus penyebab daripada jantung berdebar-debar ketika kita cemas, ketika kita nervous, ya, cemas atau nervous, ketika kita takut, ya, automatically jantung akan ikut, nadi kita akan ikut cepat untuk berdetak. Dan itu yang saya alami, dan memang secara seharian di dada sebelah kiri saya ini selalu nyeri. Saya tidak tahu, tapi saya sudah coba cek ke rumah sakit dan dinyatakan normal juga. Dan kemarin terakhir ke dokter saraf, dokter sarafnya katakan 100% saya garansi kamu ini sakitnya di pikiran. Nah, itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Tapi teman-teman, saya merasakan begitu banyak penderitaan yang menurut saya selama 5 bulan ini. Saya rasakan semakin hari, ya, seperti ini, tidak membaik, sehingga memang pekerjaan saya, ya, saya seorang guru, ya, jadi terbengkalai, ya, akibat dari pekerjaan ini. Tapi luar biasanya adalah saya sudah jadi tahu apa yang menjadi penyebab dari penyakit ini, ya. Jadi buat teman-teman juga, seperti saya katakan, ketahui dulu apa penyebab dari penyakit. Apakah memang secara psikis, fisik, atau memang secara psikologis, pikiran, ya, atau kejiwaan daripada teman-teman. Penyakit daripada anxiety disorder ini sangat banyak menyerang oleh anak muda, ya.
anak muda, anak-anak setengah tua, sebaya, yang mungkin umurnya dari 19 tahun sampai dengan 40 tahun, banyak mengalami hal yang seperti ini. Ya. Jadi kalau tidak tepat cara mengatasinya, maka ini akan membuat sesuatu penyakit ini akan merajalela, dan itu yang akan menyebabkan orang biasanya kehilangan arah, kehilangan pemikirannya. Nah, ya. Jadi perlu ini untuk diwaspadai, perlu untuk memang perlu untuk diketahui, jangan menyerah ya. Kalau memang belum ditemukan, ketahui sampai dapat ya. Jadi teman-teman, untuk saya terakhir kemarin setelah saya dari dokter saraf masih dana pribadi ya. Jadi setelah itu saya menggunakan BPJS ya. Teman-teman ingat, BPJS sekarang sangat-sangat dipermudah, gratis. Jadi untuk teman-teman yang memiliki sesuatu penyakit dalam tubuh, ada sesuatu hal yang teman-teman rasakan, segera cek. Saya katakan segera cek supaya teman-teman mengetahui apa penyebab dari penyakit teman-teman. Kalau memang psikologis, oke, silakan. Oke. Kalau mau penyakit dalam, teman-teman tahu obatnya. Jadi lebih gampang lagi untuk penyembuhannya. Oke. Kita berbicara tentang psikologis, teman-teman. Saya baru-baru ini mendapatkan sesuatu pemikiran yang baru. Saya mau katakan kepada teman-teman, segala penyakit, segala sesuatu yang kita dapatkan adalah sebagai ujian di dalam kehidupan kita. Apakah teman-teman setia kepada Yang Maha Kuasa atau yang tidak? Ingat, bagi teman-teman yang hari ini ya mungkin merasakan ini, takut mati, takut ini, satu hal yang harus teman-teman tahu, semua manusia menunggu giliran untuk mati. Kapan kita dipanggil Tuhan kita tidak tahu, tapi yang pasti persiapkan diri dengan berhubungan dengan baik dengan Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan. Jadi bagi teman-teman ya dimanapun kalian berada pada saat ini, mampu untuk dikalahkan ini adalah dengan berdoa kepada Tuhan. Apapun agama teman-teman, Islam, Kristen, mari satukan hatimu dengan Sang Pencipta, maka niscaya jangan pikirkan takut mati, karena semua orang akan mati. Jangan pikirkan sakitmu, karena orang lebih daripada itu merasakan penyakitnya. Jangan pikirkan apa yang menjadi penyebab masa lalu, tidak usah. Pikirkan bagaimana sekarang kedekatanmu dengan Tuhan. Jadi itu yang saya rasakan teman-teman di akhir-akhir ini. Saya sering merasakan masih penyakitnya, tapi saya sudah coba untuk bersyukur. Saya sudah mencoba untuk sepenuhnya berserah kepada Tuhan Sang Pencipta, sehingga ketika kita berserah ada sesuatu kelegaan yang kita dapatkan ya. Jadi di akhir-akhir ini teman-teman sekalian, saya sudah setiap hari katakan selalu berolahraga, selalu melakukan hal-hal yang positif, tidak berdiam diri, tidak tidur-tiduran mulu ya. Karena ketika tidur-tiduran mulu kita akan banyak berpikir, banyak menghayal. Itu akan membuat kita semakin terpojok, semakin masuk ke dunia yang sebenarnya bukanlah pribadi kita yang sebenarnya. Sehingga kita akan menghilang juga sehingga kita nanti suatu saat kita akan kehilangan pribadi kita yang sebenarnya. Dan kita merasa pribadi yang sebenarnya itu adalah pribadi yang kita rasakan sekarang. Kita lupa akan pribadi yang sebenarnya. Jadi teman-teman tetap semangat, lakukan kerjamu. Ingat, kamu tidak sakit kalau yang psikologis. Kamu tidak sakit, kamu tidak mengalami sesuatu apapun. Yang penting adalah berdoa, ya, lakukan ibadahmu dengan baik dan benar, dan juga
lakukan hal-hal yang positif yang membangun kamu untuk menjadi sesuatu pribadi yang baik. Jadi akhir-akhir ini saya sudah katakan saya sudah psikiater, sudah yang kedua, sudah makan obat, cuman obatnya kemungkinan dosis tinggi sehingga kemarin saya makan obatnya saya ngantuk-ngantuk banget, dan kemungkinan besok juga saya akan ke rumah sakit untuk berobat lagi ke spesialis psikiater. Oke, sekian dari saya. Salam hormat, tetap sehat. God bless you. See you next time. Bye bye.